Kemudian dia masuk ke kampus pelayaran, itu disebutnya pembentukan. Kalau yang lulusan SMA sederajat dia masuknya ANT 3 ya, diploma 4 atau diploma 3. Kalau yang lulusan SMP dia masuknya ke DP 4. Apakah dia harus punya 4 dan 5 kalau memang ngambil 3? Kalau masuk sekolah pelayaran nantinya entah dilihat rata-rata rapor masuk di angka berapa ya. Apakah nilai basic seperti fisika, matematika, dan nilai umum lainnya dijadikan pegangan agar bisa masuk di sekolah pelayaran. Ya, di pengumuman penghapus tertentu dia ada yang mencantumkan ya minimal nilai rata-ratanya berapa gitu. Nanti silakan teman-teman sekalian lihat di pengumuman masing-masing. Kalau yang lewat mandiri ya, tapi kalau misalnya yang lewat terpadu ya, terpadu silakan nanti dilihat di pengumuman, dibaca lagi apakah dia minta nilai rapot atau tidak. Tapi kalau untuk seleksi untuk seleksi akademik nih teman-teman sekalian, betul. Fisika, matematika itu penting banget. Ya, penting banget karena di akademik itu sedikit saya kasih gambaran. Seleksinya fisika, matematika, bahasa Inggris, dan pengetahuan umum. Ya, pengetahuan umum ya tentang pelayaran lah gitu, atau pengetahuan umum tentang ya secara umum saja, secara transportasi. Tapi kebanyakan karena pengen masuknya pelayaran pasti kaitannya dengan pelayaran gitu ya, secara umumnya begitu. Kemudian dan itu fisika, matematika kalau bisa dikuatin gitu loh. Silakan nanti dibuka-buka lagi khususnya bagi teman-teman yang sudah lulus SMA-nya sudah lama, misalnya sudah pernah kerja, sudah punya nganggur ya silakanlah, masih ada waktu untuk belajar lagi, dibuka lagi catatan-catatannya, atau bila perlu ya kursus ya silakan gitu. Kursus lagi ya silakan. Kalau saya selalu mengingatkan bagi teman-teman yang mau coba daftar itu, selalu saya mengingatkan begini. Kalau kita mau perang setidaknya ada persiapan gitu loh, setidaknya ada persiapan karena masih banyak banget yang saya temui ya, baik keluarganya ada yang sudah pernah menjadi pelaut, tapi begitu misalnya adeknya kemudian anaknya disuruh nyoba masuk pelayaran itu kok seperti nggak ada persiapan. Misalnya kesehatan, kenapa sih nggak diperiksa aja dulu, kan nggak jadi masalah, toh masih biaya-biaya sendiri gitu. Kemudian diperiksa, yang penting-penting silakan diperiksa. Kan orang tua tidak pernah tahu, misalnya kesehatan ada penyakit dalam kesehatan atau apa kayak gitu, ada penyakit hepatitis lah atau apa, kayak nggak pernah tahu. Nanti pada saat misalnya tes kan kita sudah ada persiapan, nggak jadi masalah. Kalau misalnya mau melakukan persiapan dulu, kemudian olahraga yang rajin ya, olahraga yang rajin. Karena di sini nanti ada seleksi samapta. Saya pernah buatkan videonya, yaitu seleksi samapta. Di situ ada lari, di situ ada push up, di situ ada sit up, ya. Kemudian larinya tuh 12 12 menit di situ. Jadi kalau bisa dipersiapkan dengan matang. Kalau misalnya kita persiapannya matang, kalaupun gagal, ya sudah gitu loh. Mungkin betul-betul ada yang membuat kita jatuh. Kemudian kalau memang nggak ada persiapan sama sekali ya bagaimana? Nah itu selalu saya ingatkan sekali. Persiapkan dirimu dengan matang kalau memang betul-betul berminat. Tapi kalau memang tidak berminat, kemudian masuknya itu karena dipaksa, kemudian hanya ikut-ikutan, lebih baik udah saya ikut baik aja deh gitu. Kenapa? Ini sering pada saat saya menguji di wawancara saya tanya, masuk kenapa? Disuruh papahnya. Masuk kenapa? Disuruh omnya. Masuk kenapa? Pengen ikut tetangga karena tetangga ada yang pelayaran, tetangga ada yang susah. Udah lupain semua itu. Kalau memang nggak pengen minat di pelayaran, lebih baik ambil jurusan kuliahnya yang sesuai dengan passionnya di mana, sesuai dengan minatnya di mana. Ini sudah banyak banget teman-teman sekalian. Dia sudah seleksi, keterima, masuk ya, sudah di asrama, baru misalnya Mada Bintal atau misalnya baru masuk sebagai calon taruna sudah minta pulang.
Sadisnya lagi, misalnya lompat pagar, kabur tanpa sepengetahuan instruktur apa. Ini kan kalau hal seperti ini merugikan. Rugi uang sudah terbuang, kemudian rugi tenaga, rugi waktu, belum lagi misalnya dia mau coba kampus lain, ternyata kampus lain juga sudah tutup. Nganggur lagi deh 1 tahun atau apa. Makanya saya bilang, saya kembalikan. Saya pernah bahas bersama dengan psikolog ya. Kalau bisa sesuaikan dengan bakat minatnya di mana. Kalau memang nggak suka di pelayaran, saya minatnya apa? Saya sukanya mesin Pak, otomotif. Tapi saya nggak suka mesin pelayaran. Ya silakan, banyak gitu loh. Jadi saran saya kepada teman-teman sekalian, kalau memang nggak berminat di pelayaran, mending nggak usah nyoba gitu. Biarpun lulus, biarpun sepintar apapun juga. Kenapa? Kalau dijalaninya setengah-setengah, nanti hasilnya pun akan setengah-setengah gitu. Itu teman-teman sekalian ya. Kemudian, oh iya, kalau mau ngambil DP ANT 3, apakah harus mempunyai ijazah 5 atau 4? Nah ini, kalau yang untuk pembentukan, ya, pembentukan seperti kampus-kampus yang saya bilang tadi, di sekolah tinggi atau politeknik, itu namanya pembentukan. Nah, kalau teman-teman belum tahu apa itu bedanya pembentukan dengan peningkatan. Pembentukan itu adalah teman-teman yang baru lulusan SMP, baru lulusan SMA, baru lulusan STM ya atau SMK atau SMA dan sederajat, dan dia masuk ke kampus pelayaran, itu disebutnya pembentukan. Kalau yang lulusan SMA sederajat, dia masuknya ANT 3 ya, diploma 4 atau diploma 3. Kalau yang lulusan SMP dia masuknya ke DP 4. Apakah dia harus punya 4 dan 5 kalau memang ngambil 3? Kalau yang dari pembentukan tidak harus. Karena dia langsung 3. Nanti meningkat langsung ke 2. Tapi kalau misalnya dia mulai dari bawah, seperti tadi juga ada yang saya jawab ya, kalau nggak salah di medsos, dia mulai dari bawah. Misalnya dia ngambil rating, kemudian meningkat lagi ngambil able ya, able separer, kemudian meningkat lagi menjadi 5 ya, kemudian meningkat menjadi 3, 2, 1 diwajib. Misalnya dia mengambil 3, ya harus punya 4 dan 5-nya. Kalau untuk yang peningkatan, kecuali kalau misalnya 4-nya itu dulunya pembentukan, jadi dia langsung 4. Jadi perlu teman-teman pahami bahwasannya pembentukan itu ada yang langsung punya ANT 4, ada yang langsung punya ANT 3. Kalau dia backgroundnya pembentukan, untuk meningkatkan ke berikutnya tidak perlu lagi yang di bawahnya gitu ya. Misalnya 4 dia pembentukan, untuk ngambil ANT 3 nggak perlu dia punya 5 gitu ya. Dari Al-Qadri. Berikut dari MFW. Izin bertanya Kak, apakah syarat sekolah pelayaran juga ada pengecekan parises? Parises ada. Ya, parises ada. Ya, ini pasti setahu saya parises ada, mau dicek gitu. Karena banyak banget item-item di dalam cek kesehatan itu. Ya, coba dilihat lagi di video yang pernah saya share bareng dengan dokter ya. Di situ banyak banget disebutkan gitu. Jenis-jenis pengecekan pada kesehatan. Dan yang paling utama kalau kesehatan itu jangan coba-coba narkoba. Ya, jangan coba-coba narkoba. Itu pasti akan ketahuan. Gitu. Pasti langsung tanpa ampun. Ya, jangan coba-coba. Untuk ini tes psikotes nih. Tes psikotes untuk menggambar daun itu harus detail dengan tulang daun apabila cuma gelembung keriting. Kayak kumpulan daun ya. Terima kasih sebelumnya. Jadi gini, saya pernah bertanya kepada psikolog ya. Ada di video saya juga di YouTube. Saya pernah bertanya dan jawaban dari psikolog itu sebenarnya untuk psikotes itu sendiri tidak perlu dipelajari. Kenapa? Karena nanti yang akan dimunculkan itu adalah alaminya dari kita itu. Bakatnya kita itu apakah berbakat atau tidak, apakah memiliki minat atau tidak, itu alami saja. Tapi kalau memang teman-teman sekalian mau coba-coba baca-baca buku, ya nggak jadi masalah juga gitu. Kenapa? Toh psikolog juga yang nggak tahu dia kita sebelumnya bagaimana. Tapi silakan ya teman-teman sekalian, silakan dicari sendiri nanti di tes psikotes itu gambarnya seperti apa.
Nah kalau saran saya yaitu ikutin dari psikolog, misalnya nanti pada saat tes dibuat menggambar apa ya ikutin saja gitu, ikutin menggambar. Pokoknya yang pernah kita sampaikan itu pada saat mengikuti seleksi, yang pertama juga harus diperhatikan adalah pola hidup, istirahat yang cukup, makan yang bergizi untuk menghadapi tahapan-tahapan seleksi. Jangan bergadang ya, misalnya ketemu teman baru masih tahapan seleksi begadang. Nah itu sangat berpengaruh sekali. Ya, apalagi kalau misalnya tinggal di rumah yang jauh dari tempat seleksi. Saran saya nih, ini beberapa kali kejadian. Kalau misalnya nanti seleksi, lebih baik mencari tempat tinggal atau kos-kosan yang terdekat dengan kampus. Karena kalau misalnya adik-adik sekalian, adik-adik lagi, kayak tua banget nih, teman-teman sekalian nanti misalnya kesiangan, setidaknya lari aja masih bisa nyampai gitu. Tapi kalau misalnya saya pernah mengalami ya, ini mutlak pernah saya alamin. Dia tes di Poltekkol Banten tapi rumahnya di Priuk. Ya, anggapan dia ya jalan lancar berangkat subuh, tapi ternyata sampai di sini sudah telat. Ya, sudah jam 8 lewat padahal mulainya jam 7. Nah, itu sudah mau habis bahkan prosesnya gitu. Nah itu pasti merugikan sekali. Yang lain sudah mau habis, sudah mau selesai, dia baru datang. Nah kalau saran saya paling seleksikan hanya sekitar semingguan ya. Kalau misalnya langsung tet gitu selesai semua, ya maksimal 2 minggu gitu. Ambil aja yang kos-kosan sebulan, langsung sebulan gitu, udah stay di situ. Ya, misalnya seleksinya 2 minggu, ya bisa pulang Sabtu Minggu gitu. Kemudian balik lagi, fokus gitu. Jadi teman-teman sekalian kalau bisa ya carilah kos-kosan yang terdekat dengan kampus yang dituju. Misalnya mau seleksi di Banten ya cari dekat kampus yang di Banten. Mau seleksi di Semarang, cari kampus yang di sana. Mau seleksi di Makassar, cari yang terdekat gitu. Gitu ya teman-teman sekalian. Oke, Bang Numpang tanya, apa sih bedanya kita sekolah pelayaran sama kalau kita ngambil sertifikat dasar gitu? Ya itu sudah saya jawab tadi ya. Jadi kalau kita sekolah pelayaran, dia lulus menjadi ahli nautika tingkat 4, ahli teknika tingkat 4, atau ahli nautika tingkat 3, ahli teknika tingkat 3 ya. Jadi dia berlayar itu dia bisa langsung menjadi perwira ya. Baik itu perwira 3, 2, 1 ya. Dia langsung sebagai perwira di atas kapal. Kalau dia dari bawah, ya bisa juga nanti dia bisa menjadi perwira, yaitu melalui dengan metode peningkatan. Jadi sekolah rating, sekolah able, kemudian naik lagi ke 5, baru kelas COC ya, COC. Karena adik-adik perlu tahu bahwasannya sertifikat pelaut itu ada 2. Yang pertama COC, sebutannya itu adalah Certificate of Competency, yaitu ijazah itu tadi. Ada juga namanya COP, Certificate of Proficiency, sertifikat pendukung, banyak sekali. Ada BST, Radar, ECRB, MFA, kemudian SAT, SDSD, JMDSIS, EKDIS, banyak banget. Itu adalah sertifikat pendukung namanya COP. Kalau COC yaitu kelas 5, 4, 3, 2, 1. Nah itu namanya COC. Nah itu bedanya ya. Bedanya kalau dia langsung masuk sekolah pelayaran, namanya tadi pembentukan. Tapi kalau dia mulai dari bawah ya harus mulai dari dasar, mulai dari kursus-kursus. Silahkan sukanya yang mana ya. Ya kalau saran saya sih kalau memang umur masih mencukupi, kemudian biaya ada, ya lebih baik ngambil yang pembentukan. Kenapa? Karena dia langsung crash mendapatkan ANT 3 atau mendapatkan ANT 4 atau ATT 3 atau ATT 4 gitu. Kemudian apa lagi nih? Nah itu ya, itu masih banyak nih teman-teman yang bertanya ya. Tapi secara garis besar itu tadi yang sudah saya kasih gambaran. Jadi teman-teman sekalian silakan mau sukanya yang mana. Mau apakah mau nyobanya di STIP, mau nyobanya di Semarang, mau nyobanya di Makassar, di Banten, di Padang, di Aceh, kemudian di Minsel, kemudian di Sorong, bebas, atau di Surabaya ya, bebas. Atau sukanya memang ngambilnya di swasta karena dekat dari rumah ya silakan saja.
Nanti adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian yang menentukan sukanya yang di mana. Tapi kalau seperti pertanyaan yang pertama tadi, jawaban saya adalah skill yang menentukan. Ya, kemampuan kita sendiri yang menentukan. Nggak usah didengerin apa kata orang gitu. Selama kita on the track, selama kita memang pengen jadi pelaut, ya sudah jalanin aja. Nanti sembari jalan ya tingkatkan kompetensinya. Jangan berpuas diri hanya misalnya berhenti di ANT ATT 3 saja. Karena mohon maaf, banyak sekali saya temuin juga di atas kapal dulu ya. Ada yang sudah tua tapi nggak sekolah-sekolah. Kemudian ya sebenarnya sih berbagai macam alasan ya. Ada alasannya yang anaknya, keluarganya, apalah, itu banyak banget alasannya gitu loh. Ya itu kembali ke pribadi masing-masing. Tapi ya kepada teman-teman yang memang mau nyoba di Catar di 2020 ini, kalau bisa itu pesan saya. Nanti kalau sudah masuk udah tekuni kalau memang berminat. Tapi kalau memang tidak berminat sama sekali, kalau memang masuknya karena dipaksa, udah lebih baik daripada uang orang tuanya terbuang percuma ya. Baru masuk kemudian kabur. Uang sudah dibayarkan, sudah menjadi buku, sudah menjadi seragam, sudah menjadi sepatu, ya itu nggak bisa lagi diklaim. Kenapa? Karena itu nanti akan diberikan, biarpun misalnya dia masuk di sini baru 3 bulan, uang yang dibayarkan itu sudah menjadi buku, menjadi sepatu, maka sepatu buku itu akan dikasihkan. Kalaupun itu dibawa pulang, ya buat apa? Gitu. Makanya lebih baik kalau memang teman-teman sekalian tidak berminat di pelayaran, lebih baik sampaikan ke orang tuanya, saya mau kuliah yang sesuai dengan minat saya. Banyak kok orang-orang sukses tanpa harus pelayaran juga. Itu teman-teman sekalian ya, banyak gitu. Jadi kalau memang berminat di pelayaran, silakan go ahead. Ya, silakan ikutin seleksi. Masalah tadi kedepannya bagaimana skill yang menentukan. Kita tetap belajar, kita tetap berusaha, dan jangan lupa tetap berdoa gitu. Ya, itu saja teman-teman sekalian untuk Q&A saya pada sore hari ini. Mungkin jawaban-jawaban saya yang menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian yang mencoba untuk ikut seleksi sepencatar untuk tahun 2020 ini bisa menambah wawasannya ya. Tapi kalau memang kurang ya silakan cari dari referensi yang lain. Bisa ditanyakan misalnya dari alumninya, bisa ditanyakan dari senior-seniornya yang sudah masuk duluan, atau temannya yang dulu tes bareng dia keterima duluan kita belum, silakan nanti ditanyakan. Kemudian bisalah, sekarang kan banyak ya referensi-referensi di internet, di YouTube, banyak kayak gitu. Jadi sharing-sharing. Tapi pesan terakhir saya yaitu kepada teman-teman yang mau ikut seleksi, persiapkan dengan matang. Kenapa? Saya ulangi lagi, tahapannya ada ada administrasi, ada akademik, ada kesehatan, ada samapta, dan terakhir ada wawancara. Kalau Anda lulus, berarti tahapan-tahapan ini semua Anda lulus. Tapi kalau misalnya ada yang tidak lulus, ya berarti ada yang masalah di dalam tahapan-tahapan ini, gitu. Gitu ya teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video saya selanjutnya. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Sampai ketemu pada video-video saya yang berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.